Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Rahman Agus Jatnika sebagai dosen mata kuliah perilaku organisasi, dan yang saya hormati juga kepada rekan-rekan yang saya banggakan. Perkenalkan, nama saya Dewina dari kelompok 17 sebagai moderator. Sebelumnya saya akan memperkenalkan anggota kelompok 17 yang dimana anggota kelompoknya yaitu Dewina, saya sendiri, Muhammad Azizi, Muhammad Fajri Febrian, dan Muhammad Ihsan. Adapun topik yang akan kita diskusikan pada kesempatan kali ini yaitu tentang manajemen hasil karya keorganisasian. Membahas tentang organisasi dan manajemen. Apa sih itu organisasi dan apa sih itu manajemen? Nah, pada mulanya, manajemen itu belum dapat dikatakan sebagai teori, karena teori itu harus terjadi atas konsep secara sistematis dan dapat dijelaskan dalam pembuktian. Nah, dalam bahasa Latin disebut juga sebagai manager, yang berarti melakukan, melaksanakan, dan mengelola. Sedangkan dalam bahasa Prancis disebut juga sebagai manage, yang berarti melakukan tindakan, membimbing, dan memimpin. Dapat kita simpulkan bahwa manajemen itu adalah proses dalam membuat perencanaan, pengorganisasian, mengendalikan dan memimpin berbagai usaha dari anggota organisasi dan menggunakan semua sumber daya organisasi untuk mencapai sasaran dan tujuan. Nah, sedangkan organisasi menurut Dimok dalam tangki lisan dengan bukunya Manajemen Publik, yaitu mendefinisikan organisasi adalah suatu cara yang sistematis untuk memadukan bagian-bagian yang saling tergantung menjadi satu kesatuan yang utuh, di mana kewenangan, koordinasi, dan pengawasan dilatih untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan. Nah, jadi bisa kita simpulkan juga bahwa organisasi adalah sebuah wadah untuk sekumpulan orang yang bekerja sama secara rasional serta sistematis yang terpimpin atau terkendali untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Nah, dari beberapa definisi yang saya sampaikan tadi, dapat kita rangkum bahwa manajemen organisasi adalah proses dalam membuat perencanaan, pengorganisasian, mengendalikan dan memimpin berbagai usaha dari anggota organisasi dan menggunakan sumber daya organisasi untuk mencapai sasaran yang sistematis. Nah, untuk memadukan bagian-bagian yang saling tergantung menjadi suatu kesatuan yang utuh, di mana kewenangan, koordinasi, dan pengawasan dilatih untuk mencapai tujuan yang telah kita tentukan. Nah, banyak juga nih yang bertanya, mengapa sih suatu organisasi itu memerlukan manajemen, dan jelaskan juga hubungan antar keduanya. Menurut aku jelas sangat diperlukan, karena manajemen itu merupakan dasar penting dari pelaksanaan suatu kegiatan untuk mencapai tujuan. Nah, jika suatu organisasi tidak memiliki manajemen, maka organisasi tersebut tidak akan berjalan dengan lancar dan tidak akan terstruktur dengan baik. Jadi, hubungan timbal balik antara manajemen dan organisasi itu sangat erat, karena manajemen adalah suatu proses pencapaian sebuah tujuan melalui kerjasama antara dua orang atau lebih. Nah, sedangkan organisasi itu sendiri sebagai wadah yang dibentuk untuk mencapai suatu tujuan dari sekelompok manusia. Ya, saya Muhammad Fajri Febrian akan meneruskan materi yang sebelumnya telah dibahas, yaitu pandangan mengenai efektivitas. Beberapa penelitian menyimpulkan bahwa pola manajerial adalah faktor yang sangat krusial bagi efektivitas organisasi. Kenyataannya, hanya sedikit bukti ilmiah yang mendukung kesimpulan tersebut. Kondisi ini mungkin saja disebabkan karena ukuran utama efektivitas organisasi yang dipercaya bukanlah unsur manajemen, melainkan kondisi ekonomi secara keseluruhan, seperti tingkat bunga dan inflasi, karakteristik industri seperti teknologi dan persaingan, serta karakteristik perusahaan secara individu seperti ukuran, fasilitas, dan lokasi bisnis yang menghasilkan output berupa margin keuntungan, penjualan, dan tingkat pendapatan. Dalam konteks perilaku organisasi, efektivitas merupakan hubungan optimal antara sistem produksi, kualitas, efisiensi, fleksibilitas, kepuasan, sifat keunggulan, dan pengembangan.
Dengan demikian, peranan manajemen dititikberatkan pada bagaimana mensinergasikan hubungan antara faktor-faktor dalam organisasi yang terdiri dari 3 perspektif untuk menjamin efektivitas organisasi, yaitu yang pertama, perspektif individual. Tingkatan ini adalah level yang paling dasar, yang menekankan pada kinerja tugas dari karyawan tertentu atau anggota organisasi. Manajer secara rutin menilai efektivitas individu melalui proses evaluasi prestasi untuk menentukan siapa yang pantas menerima kenaikan gaji, promosi, dan jasa lain yang tersedia dalam organisasi. Yang kedua, perspektif kelompok. Bagaimana individu jarang bekerja sendiri, sehingga masih diperlakukan perspektif kelompok. Efektivitas berdasarkan perspektif kelompok ini secara sederhana adalah jumlah kontribusi seluruh anggota. Dalam bahasa yang lebih kompleks, efektivitas dalam kelompok didefinisikan tidak hanya tentang jumlah kontribusi seluruh anggota, tetapi juga tentang sinergisitas, yaitu merupakan gabungan dari kontribusi masing-masing yang bekerja di lininya sendiri. Yang ketiga, perspektif organisasi. Organisasi merupakan gabungan dari individu dan kelompok. Karenanya, efektivitas organisasi juga terdiri dari efektivitas individu dan kelompok. Namun, efektivitas organisasi lebih dari sekedar kombinasi dua hal tersebut. Melalui efek sinergi, organisasi mendapatkan 3 tingkat efektivitas yang lebih tinggi. Boleh dilihat berikut ini adalah gambaran hubungan antara 3 perspektif efektivitas tersebut. C. Pendekatan tujuan. Pendekatan ini merupakan pendekatan evaluasi yang tertua dan paling luas digunakan untuk mendefinisikan dan mengevaluasi efektivitas. Menurut pendekatan ini, keberadaan organisasi dimaksudkan untuk mencapai tujuan tertentu. Pendekatan sasaran ini menunjukkan adanya tujuan tertentu, rasional, dan pencapaian target. Manajemen berdasarkan sasaran akan bermanfaat jika terdapat suatu hubungan yang erat antara perilaku pekerja dan hasil yang terukur, yaitu sasaran. Kelemahan dalam penerapan pendekatan tujuan ini antara lain yaitu yang pertama, pencapaian tujuan tidak dapat diukur bagi organisasi yang tidak menghasilkan output yang bersifat wujud, contoh perusahaan atau organisasi jasa. Yang kedua, organisasi mencoba mencapai lebih dari satu tujuan, tetapi pencapaian tujuan acap kali menghalangi atau mengurangi kemampuan mereka mencapai tujuan lain. Yang terakhir, keberadaan tujuan resmi yang sangat lazim di mana anggota menyatakan komitmen masih dipertanyakan. Pendekatan tujuan mempunyai pengaruh yang kuat atas pengembangan teori dan praktek manajemen dan perilaku organisasi, tetapi sulit untuk memahami bagaimana melakukannya. Alternatif untuk memperbaiki pendekatan ini adalah dengan pendekatan baru yang disebut teori sistem yang memungkinkan manajer memahami sebab efektivitas individu, kelompok, dan organisasi. Sekian dari saya, terima kasih. Oke, baik. Berikutnya teori sistem. Teori sistem dapat menjelaskan perilaku organisasi baik internal maupun eksternal. Secara internal, teori sistem menjelaskan bagaimana dan mengapa orang di dalam organisasi melaksanakan tugas individu mereka dan kelompok. Dari sisi eksternalnya, teori sistem dapat digunakan untuk menilai transaksi organisasi dengan organisasi dan institusi lainnya. Selanjutnya, semua organisasi berhubungan dengan sumber daya dari lingkungan. Dalam konteks teori sistem, organisasi adalah satu elemen dari sejumlah elemen yang saling tergantung dan berinteraksi. Sederhananya, organisasi mengambil input dari sistem lingkungan, memproses dari sumber daya ini dan mengubah mereka. Nah, dalam bentuk output, berikut elemen dasar dari sistem. Yang pertama yaitu input, kemudian masuk ke proses, dan masuk lagi ke output. Nah, teori sistem menekankan pada dua pertimbangan utama, yaitu yang pertama,
kriteria efektivitas harus merefleksikan seluruh siklus input, proses, dan output, bukan hanya output. Yang kedua, kriteria efektivitas harus merefleksikan hubungan organisasi dan lingkungan luarnya. Pendekatan sistem memberikan kenyataan bahwa sumber daya harus dicurahkan dalam aktivitas-aktivitas kecil yang mungkin untuk mencapai tujuan organisasi. Dengan kata lain, beradaptasi dengan lingkungan dan menjaga arus masukan, proses, dan keluaran, berarti sumber daya harus dialokasikan ke aktivitas yang tidak secara langsung berkaitan dengan tujuan utama organisasi. Kemudian, subbab berikutnya yaitu pendekatan multiple constituency. Penerapan teori sistem untuk menjamin efektivitas organisasi menekankan pada pentingnya lingkungan eksternal sebagai implikasi dan penjelasan yang lebih konkret. Pendekatan multiple constituency memberikan keseimbangan antara beberapa bagian sistem dengan memberi kepuasan pada bagian organisasi. Penekanannya adalah pentingnya hubungan relatif antara kepentingan kelompok dan individual di dalam suatu organisasi. Organisasi yang terdiri dari kumpulan individu dan kelompok individu memiliki kepentingan dalam organisasi. Masing-masing unsur ini diharapkan organisasi memiliki cara yang bermanfaat bagi mereka. Kondisi seperti ini pada dasarnya sangat alamiah gitu, akan tetapi seringkali membuat manajer berada pada posisi yang sangat dilematis gitu, karena diyakini ketika efektivitas organisasi mampu memuaskan salah satu kelompok yang lainnya belum tentu memiliki pandangan atau perasaan yang sama pula gitu, kalau tidak mungkin dibilang tidak setuju gitu. Untuk itu hadir pendekatan multiple constituency yang merupakan kombinasi dari pendekatan tujuan yang diintegrasikan dengan sistem organisasi tersebut dalam rangka mencapai efektivitas kerja. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ihsan Jailani dari kelas TIRM 21B. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang kriteria mengenai efektivitas organisasi. Pihak manajerial memiliki indikator yang dapat menilai kemungkinan suatu organisasi agar dapat bertahan hidup. Terdapat beberapa kriteria yang relevan untuk menjamin pencapaian tujuan organisasi yang dapat dijelaskan sebagai berikut. Yang pertama ada kriteria efektivitas jangka pendek, yaitu ada produksi. Produksi mencerminkan kemampuan organisasi dalam menghasilkan output seperti yang dituntut oleh lingkungan. Lalu ada mutu. Mutu telah menjadi bagian yang penting dalam tatanan ekonomi global yang akan menjamin organisasi dapat bertahan hidup. Lalu ada efisiensi. Efisiensi diartikan sebagai rasio keluaran dibanding masukan. Kriteria ini menekankan pada elemen masukan dan proses. Lalu ada fleksibilitas. Terkait dengan mutu, fleksibilitas tumbuh sebagai penentu kritis dari efektivitas jangka pendek, yaitu menyangkut kemampuan organisasi untuk mengalihkan sumber daya dari aktivitas yang satu ke aktivitas yang lainnya, guna menghasilkan produk dan pelayanan yang baru dan berbeda untuk menanggapi permintaan pasar dan lingkungan. Lalu ada kepuasan. Kriteria ini ditunjukkan pada perasaan karyawan terhadap pekerjaan mereka dan peran di dalam organisasi. Kepuasan dan moral merupakan istilah yang analog yang ditujukan pada beberapa besar organisasi memuaskan kebutuhan karyawan. Lalu yang kedua ada kriteria efektivitas jangka menengah, yaitu ada persaingan. Persaingan akan menggambarkan posisi organisasi dalam suatu lingkungan. Beberapa penelitian menyimpulkan daya saing suatu organisasi industri dipengaruhi oleh unsur-unsur seperti produksi, mutu, dan fleksibilitas. Lalu ada pengembangan. Pengembangan akan menjamin efektivitas organisasi melalui investasi terhadap sumber daya untuk memenuhi permintaan lingkungan mendatang.
Meskipun dengan demikian akan berdampak pada penurunan hasil efektivitas jangka pendek. Lalu yang ketiga ada kriteria efektivitas jangka panjang. Untuk menjamin kelangsungan hidup organisasi sebagai kriteria jangka panjang, manajer harus terlebih dahulu menjamin efektivitas jangka pendek dan menengah pada organisasi yang dikelolanya. Organisasi dapat meningkatkan efektivitas jangka panjang dengan mengembangkan dan menyeleksi rencana yang tepat sesuai dengan kondisi lingkungan, baik secara internal maupun eksternal. Materi selanjutnya yaitu pola untuk memanajemeni organisasi. Manajer menggunakan fungsi-fungsi manajerial untuk mengkoordinasikan perilaku sehingga suatu organisasi dinilai efektif dengan memperhatikan kriteria-kriteria yang telah dijelaskan. Matriks berikut menjelaskan tentang hubungan perilaku individual dan kelompok di dalam organisasi. Di sini ada fungsi manajemen, yaitu perencanaan, sumber efektivitas individu, yaitu sasaran, sumber efektivitas kelompok, tujuan, sumber efektivitas organisasi, yaitu misi. Lalu fungsi manajemen, pengorganisasian, sumber efektivitas individunya, desain pekerjaan, wewenang yang didelegasikan, sumber efektivitas kelompoknya, dasar departemen, ukuran departemen. Lalu sumber efektivitas organisasinya, metode integratif dan proses. Lalu fungsi manajemennya, pengarahan, sumber efektivitas individunya, pengaruh berpusat pada manusia, sumber efektivitas kelompoknya berpusat pada kelompok, sumber efektivitas organisasinya berpusat pada organisasi. Lalu ada fungsi manajemen. Fungsi manajemennya yaitu pengendalian, sumber efektivitas individunya, standar kinerja individu, sumber efektivitas kelompoknya, standar kinerja kelompok, sumber efektivitas organisasinya, standar kinerja organisasi. Dari matrik tersebut dapat diperoleh informasi tentang keterkaitan antara manajemen, organisasi, dan efektivitas yang bersifat langsung, individu dan kelompok yang efektif, serta kinerja organisasi yang merupakan hasil dari perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengendalian yang efektif dari manajemen suatu organisasi. Nah, dalam pekerjaan, untuk mencapai tujuan dan target yang ingin dicapai, harus disadari bahwa organisasi tidaklah sederhana. Demikian juga dengan pengelolaannya. Oleh karena itu, menuntut perhatian yang luas dari semua pihak tentang peranan penting manajerial sehingga organisasi dapat berjalan dengan ideal. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian presentasi kelompok kami. Saya sebagai moderator mohon maaf atas kekurangannya dan terima kasih untuk perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.